Dewan juga momen. Wes mas. Maksane yo, akhirnya sing anu wis kelep. Pancen pas kok. Datang di waktu yang tepat. Bisa, Pak? Sing jenenge Farida ki ya. Sesepuh KPP pertama kali yang merintis LKPP itu Farida. Oh iya. Dia mendirikan LKPP ini, dia ngabisin dana lebih dari 11 juta untuk mendonasi kepada korban banjir yang Kedunguni itu tahun 2025. Duit pribadinya dia untuk mendonasi awal rekeningnya bintang ini. Top. Real. Di sini nembe iki Farida, lagi wong iki. Puji. Sing kering kuwi, Pak? Iya.
Yo, 10 menit lagi ya, Dan. Baik. Gitu ya. Iya dong. Udah. Nanti kelamaan. Mas, Bayu. Ya, sip. Set. Tahun. Tapi. Rambutnya anyam ya, Bang ribut. Halo, mari. Kita tekan terawih nembe bubar ta nek ana kita ke rame ke episode ini. Ora mau kan rencana bar buka atau bubar. Lagi karena butuh kan soal itu. Atau tas atau sepatu atau apa itu loh, gimana itu? Oh iya, stok buku masih ada 1 dus ya Mas Bari. Nanti akan kita coba lokasikan, tapi oh iya. Rute selatan. Mbak, pelandangnya Mbak? Ayunya Pak yang pelandangnya. Jangan, tak warek. Lewat aja, lewat. Nggak apa-apa. Eklan es campur. Eklan bakwan gede. Masuk. Masuk, woi. Cari woi. Santai bae, acara sabdi kabeh. Karena Pak Ari pasang susu, anu lah. Ari ya. Yoi. Apa? Mangan. Wis. Sholat dulu. Siap. Ya. Ayo. Kami segenap karyawan dan manajemen Deruji Agrikultur mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami segenap karyawan dan manajemen Deruji Agrikultur mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari karyawan Kami segenap karyawan dan manajemen Deruji Agrikultur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam kemanusiaan, LKPP Jaya. Gitu Pak. Ya. Pertama-tama, dan dengan personel yang kurang lengkap ini kita tetap bisa menjalankan kegiatan yang meriah. Yang kedua, salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan arahan kepada kita untuk menuju manusia yang lebih baik lagi dan semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ya. Tanpa panjang lebar, langsung saja yang terhormat kepada pihak
Kementerian Kehutanan diwakili oleh CDK 4 bersama Pak Kasubag mewakili Pak Gun ya. Dan juga Kementerian Pertanian masih Radius. Sangar para Kementerian KP yang tekan ini. Dan juga ke semua anggota yang kami hormati, kami banggakan. Terima kasih kehadirannya hari ini. Saya jujur saja senang sekali karena gagasan kami untuk mempertemukan rekan-rekan di hari ini itu disambut baik. Ya sudah tidak ada hal yang bisa terucap lagi kecuali ucapan terima kasih. Dan yang kedua, saya juga berterima kasih atas berjalannya program LKPP semenjak Januari 2025 hingga sekarang. Kita sudah mengulang hari jadi yang pertama, Pak. Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk pendiri. Sebelah sini rekan-rekan saya ini Mbak Farida, terus Mas Cis, terus sama Mbak Riana. Ini yang awal mula merintis adanya LKPP. Merintis dan merintih ya Mbak ya? Iya. Sakit. Nangis. Babak belur, berdarah-darah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan silaturahim kita, kolaborasi kita ini sesuai dengan prinsip kita, lintas komunitas. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan semuanya bahwa di sini terdiri dari berbagai macam unsur, dari mulai kementerian sampai ke masyarakat sipil sampai ke pihak literasi, jurnalis, semua kita libatkan. Apa sih tujuan dari LKPP? Ya, yang jelas untuk kemanusiaan dan untuk kolaborasi. Seperti kata Pak Kasubag ini, pemain musik banyak, penyanyi banyak, tapi dirijen di Kabupaten Pekalongan itu sangat sedikit. Jadi perlu orang-orang yang bisa mengkolaborasikan atau mencampurkan agar menjadi sebuah irama yang harmonis. Siap. Ya. Nah, saya senang teman-teman masih punya empati dan kepedulian dan juga motivasi yang besar untuk terus melanjutkan LKPP, walaupun LKPP ini dijalani dengan ala kadarnya, Pak. Istilahnya organisasi orang modal gitu loh. Ya sing rasa modal harus dibahas. Dia sama dia, di aja kalian. Ya. Iya, begitulah. Jadi terima kasih untuk sumbangsihnya selama ini, tenaga, waktu, pikiran, uang, dan segalanya lah. Juga untuk penasihat saya, Kang Ribut Awandi, yang senantiasa memberikan motivasi kepada saya, mengarahkan ketika saya belok, gitu ya. Iya, saya dikeplaki juga. Ya, begitulah. Dan juga untuk adik saya yang tercinta, si Gembul yang pegang kamera, Mas Fahri. Terima kasih sudah saya maki-maki setiap hari bersedia. Ya. Dan ini semua tidak akan selesai pekerjaan kita kalau tidak ada peran aktif dari Korlap kita, Mas Puji Surwanoto. Ya malam ini saya senang banget sih aslinya, sampai saya tuh mau memberikan mukadimah itu sampai bingung apa yang mau disampaikan. Enggak sih, seneng aja. Jarang-jarang loh komunitas bisa se-have fun ini ya Pak ya. Biasanya komunitas itu kalau ngumpul itu ada jaim-jaiman, ada apa ya istilahnya, ya gitulah Kang Ribut ya, tahu sendiri lah. Tapi kita merasakan udah benar-benar kayak saudara, saling meringankan beban satu sama lain. Ya terutama untuk ini Master Begicot ini yang terus memberikan support moral kepada kami yang selalu jatuh dan dihina. Kalian ini melindungi saya. Kalian bertiga. Iya. Jadi intinya saya terima kasih lah, itu aja lah ya. Dan selanjutnya mohon diteruskan dan dikembangkan. LKPP jangan hanya sampai di sini karena cakupan kita sangat luas. Kata kuncinya LKPP adalah peduli. Ketika ada apapun ya dengan dasar kepedulian maka kita harus turun tangan. Mungkin dari saya dengan segala hilafnya mohon maaf. Mumpung juga momennya menjelang Idul Fitri, saya secara pribadi dan secara struktural mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada semua yang ada di sini dan yang tidak bisa hadir. Ya, tolong disampaikan. Saya selaku koordinator umum, mungkin selama nyupir kendaraan ini itu banyak salah-salah, jeglong-jeglong dan lain sebagainya, saya minta maaf.
Dan oh iya, satu lagi saya lupa, saya mau informasikan kas masih ada di saya 1.800.000, tapi tidak mau saya gunakan dulu karena masih ada hal yang mungkin mendesak atau apa. Uangnya ada di tas saya itu kalau mau dilihat. Ya. Terus selebihnya ya mohon dukungan, bimbingan dan arahannya terus. Juga pokoknya semangatnya jangan berhenti. Dari saya itu dulu, dan saya mohon tambahan motivasinya atau sambutannya dari pihak pemerintah yang mewakili di sini. Ada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan, mungkin salah satu aja ya, bisa Pak Kasubag, tolong dibantu arahannya, tapi nunggu adzan dulu Pak. Itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis perkosaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat koordinator LKPP dan semua peserta yang hadir di sini yang belum bisa saya sebut satu persatu. Ini mudah-mudahan saya tidak akan panjang lebar karena terus terang ini juga pemerkosaan. Saya nggak tahu ini acaranya apa. Saya kesini datangnya acara buka bersama gitu. Tak kira SMP setelah buka ya setelah makan pulang gitu kan, ternyata ada acara yang lain. Oh itu. Nah ini yang pertama merasakan kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya atas ridhonya kita bisa berkumpul di sini. Insya Allah semua sehat walafiat tanpa merasuk apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang berhak atas syafaatnya baik dunia maupun dunia akhir. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ini saya mewakili dari CDK 4 Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 4 merasa terima kasih, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim LKPP yang kita sudah sering berkolaborasi. Dan LKPP dari, kalau ibarat ninja Hattori, kita bermain dari gunung sampai ke laut. Kita bersama LKPP di Petung Kriono pernah, kita bersama LKPP di Mloyorjo juga pernah. Nah, ini juga saya sangat terima kasih karena bersinggungan dengan tugas kami di CDK 4 untuk menjaga kelestarian alam dan kelestarian hutan. Dan satu lagi adalah pemberdayaan masyarakat. Nah ini juga sangat kami berharap LKPP ini bisa tumbuh terus berkegiatan tanpa terpengaruh dengan hiruk-pikuk politik yang ada di Kabupaten Pekalongan khususnya. Kita berharap LKPP ini tetap bisa berkarya untuk tetap menjaga kelestarian alam kita menegaskan kembali kepedulian kita untuk sesama manusia, sama makhluk. Dan juga mudah-mudahan saya berharap LKPP itu terus berkegiatan, berjaya, tetap kompak. Biasanya organisasi itu ketika berkegiatan dan banyaknya anggota yang menyengkuyung bareng kabeh, itu akan kelihatan akan lebih bisa berkelanjutan kegiatannya. Nah, ini kami berharap LKPP ini nanti bisa seperti itu, bisa terus berkegiatan dan menciptakan ide-ide baru yang akan membantu pemerintah, tidak hanya kami di JDK tapi pemerintah pada umumnya, bagaimana bisa menggerakkan roda masyarakat itu tetap berjalan secara mulus. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan atas penghargaan atas kinerja dari LKPP, dan kami berharap kerjasama kita bisa tetap berlanjut seterusnya. Kita bareng-bareng menghijaukan apa lagi? Tidak apa-apa, menghijaukan alam. Melestarikan alam. Ya. Nah, melestarikan alam, memberdayakan masyarakat, dan lagi bareng-bareng mudah-mudahan niat ibadah kita diridhoi Allah Ta'ala dan menjadi amal baik kita semuanya yang akan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan atas nama pribadi dan juga atas nama CDK 4, bila selama kita berinteraksi, bersinergi, ada banyak salah khilaf, kami atas nama pribadi juga atas nama kelembaga kami CDK 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan dari LKPP. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Lah aku dikei yo.
berkaitan dengan kita udah setahun berkegiatan, berkolaborasi, jatuh bangun, mandi keringat, apa mana mau Mbak? Berdarah-darah Mbak. Tapi kita nggak tahu lahirnya kapan LKPP ini. Tapi aku cek di grup, itu dibuat oleh adik babi gembul kita ini tanggal 10 Februari 2025. Tapi sebenarnya rintisannya itu sebelum itu. Eventnya pada peristiwa longsor di Petung itu Januari, nek nggak salah itu tanggal 20 Januari ya, 20 Januari 2025. Nah pas setelah aku ada acara di Bandung itu terus pulang ke Pekalongan, itu masih Januari juga. Saat itu ngumpul beberapa organisasi lah ya, di apa jenenge sing iku lho, GOR, Galang Pengampon. Ada beberapa yang aku juga nginep di situ. Itu mulai terpikir itu apa pembentukan, kita bikin ini aja komunitas apa ya jenenge ya, pokoknya komunitas ini dikumpulin lah gitu. Nah terus pas aku balik lagi ke Tangerang, malam itu kita meeting 10 Februari. Nah kita tuh mau menetapkan tanggal pendirian LKPP ini di tanggal berapa kira-kira. Benek misalnya tahun depan kita mau ulang tahun itu tanggalnya jelas. Nggak kayak hari ini dadak. Aku bilang tanggal 18 Maret. Karena aku ready-nya ya pada hari ini. Nah sebelum itu mau nggak jalan tapi tanpa aku. Rupanya Pak koordinator nggak mau, ya udah tanggal 18 itu. Ji nganggo tanggal Jawa bae. Aku ngerti. Poso 28 tapi kok. Kok setiap poso 28 bae. Masuk. Kuwi dadi. Pasar Kembang Cilik. Pasar Kembang Cilik. Jebulno pasar posone pas ulang tahun. Karena nek nganggo tanggal nasional mesti angel. Nanti pas misal tanggal nasionalnya jam kerja atau hari kerja. Lah iya tanggal tanggal Jawa. Lah ngono tahun depan aku pulang nggak pulang misalnya? Ya Pak orang. Pasti di rumah siapa? Yang penting berita tekan. Wah. Kaya kuwi. 2030 lebaran setelah 2 kali ya. Iya Pak ya Mbak? Iya. Pengulangan tahun 2000. Pengulangan tahun 2000 Ibu. Januari dan Desember. Tahun 2000 pernah. Ya, jadi intinya ini kan hanya momen silaturahim, tanggal yang mengingatkan kita pada ya, Peristiwa. Ya peristiwa. Jadi menjadi pelajaran berharga bagi kita agar kita tidak lupa pada kejadian buruk itu. Tujuannya sebagai pengingat aja sih, paling bahwa tanggal semono ono kejadian iki, terus inisiatif kita adalah membantu. Niatnya awal itu sekedar ngewangi, dan kita ini berdiri itu tanpa sengaja Pak, asli Pak, tanpa sengaja. Saya datang ke Kedung Patangewu, rumahnya Pak Ribut sana. Kebetulan bule saya juga di sana, saya bantu-bantu, terus saya kebingungan, saya minta tolong Mbak Riana dan lain sebagainya, merembet-merembet. Akhirnya kok ndake ya, nyaman. Terus saya kenal sama itu warga lokal tuh, warlock tuh. Iya. Tetangga desa. Nah, itu tetangga desanya akhirnya incas di situ sampai 21 hari. Ya, tapi saya menghandle 4 posko. Kita pindah ke Keraji, pindah ke Galang Pengampon sama Pakis Putri ya. iya, sama yang di sini yang Galang Pengampon yang seberang desa, seberang sungai. Nah, karena alhamdulillah organisasi ini berjalan tanpa sengaja, dilalah bisa langsam sampai hari ini. Artinya itu kode alam bahwa kita insya Allah diridhoi sama Tuhan gitu loh. Soalnya etikarnya baik. Insya Allah, insya Allah. Jadi dikasih jalan.
Ya, dan kami itu selalu menerapkan prinsip tidak ada level di sini, tidak ada kasta di sini. Sama rata, sama semua punya peran, kecuali koordinator umum, bukan di atas tapi di tengah. Kenapa? Karena di penteng perone jalan ini salah terus pokoknya koordinator umum. Sekono lah. Jadi kami siap menjadi tanda kutip tumbal ya, kue pae, tapi nek wis kue pae tiga aku tak balik mana aja salah ngono lho. Gak even buka bersama ya sing ngakon sing danai tak balik lah terus sing jalaki sapa nyong rasa masak nek pengin masakane geseng kabeh apa ta akhirnya tak lempar meneh. Nah itulah sistem organisasi kita Pak. Alhamdulillah dengan modal nekat dan opo-onone kita bisa jalan sampai hari ini. Dan yang jelas 20 Januari itu momen yang besar bagi kami karena kenangannya nggak pernah hilang ya. 14 juta rupiah lenyap. Ikhlas, insya Allah, amin. Dan ini jujur ya, saya juga nggak bisa sampai hari ini kalau tidak dibantu langsung sama dinas pertanian juga yang memfasilitasi tempat kayak hari ini kita. Jadi di belakang layar semua kegiatan kita ini sebenarnya saya tuh sering ngebrok karo DKPP waktu itu. Sekarang sudah Kementerian Pertanian. Iya. Ampun Bapak Kementerian. Izin Bapak. Kita doain. Kita itu nggak ada kasta. Izin Bapak. Kalau sih menteri yo, gara-gara ning tentara kayak sampai lemes belum izin arep foto izin ini. Enak kok. Lumayan. Aja kaya kuwi direkam le. Jadi gue yang ini loh. Semua kan Genzi Pekalongan gini semua sampai masuk ke lambe tokat isi gini semua teman-teman gitu pasti bukan yuk bikin isi. Ya wis, sekarang saya pengen dengar apa ya nasihat lah dari Kang Ribut yang nyatane selama ini aku guru saya, mentor saya, silakan saya diceramain nggak apa-apa. Apa ya, ya yang penting saya bersyukur ya karena LKPP serius gitu loh. Awal mula gagasan membentuk LKPP ini aku ki terus terang ki rak percaya ngono ki lho. Apa iya tenanan ngono, iloo ngono kuwi no. Heeh, apa meneh model-modelane sing gawe handono ngono ki lho. Heeh. Tapi kalau udah kayak gini ya ini Oke, lanjut. Lagi apa ya? Aku mikir bocah ingah-ingih ngene iki apa ya tenanan ngono. Tapi ternyata dia bisa membuktikan itu. Ya alhamdulillah artinya apa ya seprono-sprene sing tak amati meskipun aku mengamati dari jauh itu tak delok oh dia serius. Nah, keseriusan ini ya moga-moga apa ya berlanjut ya konsisten karena masalah yang kita hadapi itu kan sebenarnya bukan masalah sepele. Masalah lingkungan itu nggak hanya menjadi domainnya kabupaten ataupun kota sama. Wingi aku ngobrol soal lingkungan di kota ya podo wae mumet nggak mikir ke sampah karo banjir. Nah kalau di kabupaten terutama daerah hulu itu penting banget untuk di apa ya diopeni meneh. Luwe-luwe ngopeni masyarakat bisa yang paling penting. Buat masyarakat kita itu jauh lebih punya kesadaran tentang pentingnya melestarikan alam. Itu yang saya pikir juga perlu digarap lebih serius lagi. Nek soal menanam dan lain sebagainya, oke, itu bisa menjadi kebiasaan. Tapi bangun mindset masyarakat itu saya pikir juga penting untuk dilakukan. Nah, seperti yang kaya mau sing tak omongke kan ning Jopo mau, ayo nggawe LKPP harus berubah menjadi tidak hanya menjadi komunitas tetapi menjadi pergerakan. Wah, itu nek wis dadi pergerakan itu bisa nyapu bersih seluruh wilayah gitu loh.
tanpa harus menjadi organisasi sing aneh-aneh ngono lah. Tapi paling ora kalau sudah menjadi gerakan itu menjadi gerakan kesadaran, tak pikir itu akan jauh lebih punya power lagi LKPP. Iku wae sih yang tak omongin. Oh, matur nuwun juga dari kementerian, 2 kementerian atas supportingnya, karena ya memang ya komunitas itu nek ora disupport karo pemerintah kira sopo-opo, karena yang namanya komunitas ini modal terbatas tapi daya kreativitasnya cepet banget. Jadi ada perbedaan antara pemerintah dengan ini duduk mendikotomi ya. Pemerintahan, masalahnya aku juga masuk dalam sistem. Jadi aku mudeng. Jadi pemerintahan itu cenderung berjalan lamban padahal punya modal besar. Gitu. APBD, APBN itu gede banget, konstruksinya dan posturnya pasti besar. Cuman meh ngecak kadang kala bingung, mening tinggi. Nah, mumpung ono komunitas. Nah, sementara komunitas idene liar, wah calcul ning ndi-ndi ana. Tapi rasa mlaku mergo ora ndek duit. Biasanya ngono. Nah, sebenarnya iki match antara komunitas dengan pemerintah itu match. Artinya kalau kita bisa duduk bersama ngobrol tentang ide apa ini gagasan apa sing bisa digarap, tak pikir iki akan menjadi kolaborasi sing positif dan produktif. Itu sih matur nuwun sekali lagi untuk perwakilan dari 2 kementerian, Kementerian Pertanian dan Kehutanan mau membersamai kami. Tinggal sok ben iki dhewe kudu mencoba untuk ngutik ke kementerian-kementerian lain supaya gerak ya ki mau LKPP menjadi pergerakan, bukan lagi komunitas yang ya orang kudu tak pikir LKPP jangan sampai merasa minder ya, hanya menjadi komunitas kecil. Enggak, bahasanya bukan kayak kita ini hanya komunitas kecil, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, yang penting adalah perannya. Saya kira itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga pihak luar, salah satunya dari PDAM, dari RSUD Kajen, terus dari kedinasan yang lain juga banyak. Kita setiap kali mau menyelenggarakan kegiatan pasti nabuh gong, Pak. Gong kan. Gue kendangi menutup plak ini. Ya, jadi sampai ke Kasat Pol PP itu kita mintai tolong untuk suaranya gitu kan. Karena yang paling keren kan gitu ya. Akhirnya kita hadirkan beliau, kita undang, kita rawuhkan, bisa menambah suasana lebih ramai. Jadi kita ini selama ini lebih banyak iuran internal ya. Salah satu donatur yang gede itu dari dokter hewan itu Dokter Uno ya. Dokter Uno. Yang internal nggak usah saya sebut ya, udah pada tahu semua, udah list. Terus yang dari luar itu memang luar biasa. Itu setiap kali kita mau menyelenggarakan kegiatan, kita tabuh pasti keluar, Pak. Dan nanti kedepannya saya minta tolong ke rekan-rekan untuk influencing ngajak-ngajak saudara, rekan atau sahabatnya yang punya jiwa sosial, yang punya minat untuk kepedulian lingkungan, terus punya minat tapi nggak punya waktu, cuman punya duit, ya wis duitnya okay. Ya kita nggak munafik, Pak, nggak jauh-jauh event itu pasti butuh biaya operasional. Nah, kedepannya program-program yang sudah kita canangkan seperti yang pembibitan itu Mas Papang, nanti tetap kita jalankan. Rencana Gus Zafaron itu akan meminjamkan tempat beliau, entah itu di ponpesnya atau di lahan beliau yang longgar, itu untuk dijadikan lokasi pembibitan. Tinggal kita nanti seriusin lagi sistem kerjanya bagaimana, shiftnya bagaimana, monitoringnya bagaimana, dan manajerial pencatatan sistem stok ya, stok sama life cycle product. Life cycle product itu kan dari mulai datang, keluar, balik lagi, jadi bibit lagi. Terlepas kita sosial ya, kalau memang kita bisa menjual produk itu, bibit-bibit itu kita bisa jual, terus hasil penjualannya bisa kita gunakan lagi untuk kegiatan sosial, itu tidak masalah. Saya tidak menghalangi rekan-rekan mendonasikan uang hasil jualan bibit dari yang kita kelola bersama. Dan alhamdulillahnya kita ini nggak terlalu nggak terlalu saklek banget untuk masalah laporan keuangan. Artinya kita sama-sama tahu, sama-sama bertanggung jawab.
dan siap diwelehkan yang memang salah. Sejauh ini sih masih aman-aman saja, dan saya tetap mohon kalau saya salah diluruskan, karena saya sifatnya hanya nyopir, wong nyopir ki iso ngantuk juga gitu loh. Nah, masalah bibit dan selanjutnya nanti kita ke pembahasan teknis di lain kesempatan mungkin. Yang jelas Mas Zafaron sudah meluangkan asetnya. Kang Ribut kalau memang nanti dari Kota Pekalongan atau dari Kobar atau dari komunitas manapun, termasuk dari mangrove juga, ingin berkolaborasi, entah itu kolaborasi secara beririsan atau kolaborasi membaur, melebur, itu kita welcome, karena pada dasarnya kita fasilitator, Pak. Kita ini bukan eksekutor. Kita tidak bisa mengeksekusi semuanya sendiri, nggak selesai. Kita fasilitator saja, dan ndi sing lega sifatnya. Jadi teman-teman yang duwe kanca sing kiyeng, tolong digandeng. Kalau masalah prospek kok bingung, ajak teman-teman di sini. Kalau prospeknya masalah mekanisme, ke saya. Prospeknya masalah teknis, nanti bisa ke tim konservasi. Ini ada 3 pemuda berbahaya ini, bisa nanti tanya ke beliau-beliau. Iya, Trio Bekicot. Ya, dari saya itu saja. Silakan saudara-saudara ada yang mau menambahkan.